Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya ingin mempresentasikan tentang zona bentik. Di sini ada beberapa poin. Saya yang akan jelaskan tentang definisi zona bentik. Wilayah ekologi pada bagian terendah atau dasar dari suatu perairan seperti laut atau danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Zona bentik dimulai dari garis pantai atau zona intertidal atau zona eutelitoral. Kemudian, terus ke bawah sepanjang permukaan landas benua di laut. Landas benua merupakan wilayah bentik yang landai memanjang dari daratan di ujung landas benua, biasanya sekitar 200 meter. Derajat kemiringan akan meningkatkan dan dikenal sebagai lereng benua. Lereng benua turun hingga ke dasar laut dalam. Dasar laut dalam disebut dataran abisal dengan kedalaman biasanya sekitar 4.000 meter. Dasar laut tidak semua datar, tapi memiliki pegunungan bawah laut dan parit laut dalam yang dikenal sebagai zona hadal. Di sini ada batas wilayah zona bentik. Supralitoral merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang atau pergi. Kedua, littoral back dari perairan laut yang dekat dengan pantai dengan kedalaman 1-200 meter. Sublitoral merupakan daerah pasang surut sampai kedalaman kurang lebih 20 meter. Batial, wilayah dasar perairan remang-remang sampai kedalaman kurang lebih 200 sampai 1000 meter. Abisal, lanjutan batial dengan kedalaman dari 1000 sampai 6000 meter. Hadal, lanjutan abisal dengan kedalaman lebih dari 6000 meter, termasuk zona afotik karena tidak tembus cahaya matahari. Posisi letak palung laut atau threads biasanya terletak tidak jauh dari lengkung kepulauan Island Arch dan keberadaannya merupakan zona dari titik-titik pusat gempa atau epicentrum yang bila terjadi gempa akan menimbulkan gelombang besar secara mendadak dalam kurun waktu relatif singkat yang sering disebut sebagai tsunami. Hewan yang hidup di wilayah bentik yaitu bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan atau subtrak, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang atau karang yang sudah mati. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional serta tingkah laku hewan bentik. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Bentos organisme yang hidup di dasar laut atau sungai, baik yang menempel pada pasir maupun lumpur. Beberapa contoh bentos antara lain kerang, bulu babi, bintang laut, cambuk laut, terumbu karang, dan lain-lain. Hewan bentos hidup relatif menetap sehingga baik digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan karena selalu kontak dengan limbah yang masuk ke habitatnya. Di sini ada ciri-ciri bentos. Kalau menurut Sudarjanti ada 5, yaitu mempunyai toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran yang mempunyai reaksi yang cepat. Yang kedua, ada ditemukan melimpah di perairan, terutama di ekosistem sungai, dipengaruhi oleh berbagai tipe polutan yang ada. Yang ketiga, mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan mempunyai respon terhadap lingkungan yang stres. Yang keempat,
hidup melekat di dasar perairan. Yang kelima, terakhir, mempunyai siklus yang hidup yang panjang. Di sini juga ada klasifikasi bentos. Klasifikasi bentos ini juga ada 5. Yang pertama, mikrofauna, hewan yang memiliki ukuran lebih kecil dari 0,1 mm. Contohnya seperti bakteri, diatom, ciliata, amoeba, dan flagellata. Yang kedua ada meiofauna. Fauna merupakan bentos yang mempunyai ukuran antara 0,1 mm sampai 1, mm. Contohnya nematoda, cephalopoda, dan foraminifera. Yang ketiga ada makrofauna, merupakan bentos yang memiliki ukuran lebih dari 1 mm. Contohnya cacing, annelida, moluska, spoge, dan krustakea. Berdasarkan tempat hidupnya, bentos diklasifikasikan. Yang keempat ada epifauna, hewan yang hidupnya di atas permukaan dasar laut. Contohnya kepiting, siput laut, dan bintang laut. Dan terakhir ada infauna, adalah hewan yang hidupnya dengan cara menggali lubang pada dasar lautan. Contohnya cacing, tiram, makoma, dan remis. Di sini juga ada jenis beto di perairan. Ada zoobentos. Zoobentos ini merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap, maupun menggali lubang. Ada phytobentos, selanjutnya merupakan tanaman yang memiliki bentos tersebut. Cara menentukan kualitas perairan berdasarkan bentos yang ada di perairan tersebut. Salah satunya yaitu dengan pendekatan kualitatif, di mana kita melihat jenis-jenis daripada bentos yang hidup di perairan itu sendiri. Ini jenis-jenis bentos berdasarkan tingkat kerusakan perairan di permukaan oleh Mulyanto. Yang pertama ada perairan bersih adalah planaria, pela, isoperia, letra, neomora, Eduionurus, dan ephemera. Yang kedua, perairan tercemar organik ringan adalah Canis, Ephemerella, Betis, Limophilus, dan Hydropeches. Yang ketiga ada perairan tercemar organik sedang adalah Simulium, Lamea, dan Pisa. Yang keempat, perairan tercemar organik berat adalah Chironomus dan Tubesfec. Yang terakhir, komunitas bentos termasuk beraneka ragam spesies dari larva serangga, termasuk nyamuk-nyamuk kecil, lalat naga muda, dan jenis cacing-cacingan. Kalau berdasarkan tingkat kerusakan perairan menurut Hakim itu, Macrozoobenthus yang memiliki toleran yang luas akan memiliki penyebaran yang luas. Juga seperti contohnya sejenisnya Ephemeroptera. Sebaliknya, organisme yang kisaran toleransinya sempit atau sensitif, maka penyebaran juga sempit seperti jenis lalat batu dan Trichoptera. Ini cara bentos mencari makan. Filter feeder atau sering disebut subsession feeder adalah hewan yang makan dengan menyaring padatan tersubstansi dan partikel makanan dari air, biasanya dengan melewatkan air melalui struktur penyaringan khusus. Deposit feeders adalah binatang atau hewan yang mengkonsumsi
sisa-sisa makanan pada substratum di bagian bawah air, seperti Polychaetes yang memiliki permukaan tubuh yang lunak, ikan, bintang laut, siput, cumi, dan krustasea yang merupakan predator. Organisme bentik seperti bintang laut, tiram, kima, teritang, bintang rapuh, dan anemon laut memainkan peran penting sebagai sumber makanan bagi ikan dan manusia. Selanjutnya ada peranan bentos di perairan. Yang pertama, bentos berfungsi dalam proses rantai makanan. Bentos merupakan bagian penting dari rantai makanan, terutama untuk ikan. Banyak invertebrata memakan alga dan bakteri yang berada di ujung bawah rantai makanan. Beberapa rusak dan makan daun dan bahan organik lainnya yang masuk air. Karena kelimpahan mereka dan posisi sebagai perantara dalam rantai makanan air, bentos memainkan peran penting dalam aliran alami energi dan nutrisi. Invertebrata bentos yang sudah mati akan membusuk dan kemudian meninggalkan nutrisi yang digunakan kembali oleh tanaman, air, dan hewan lainnya dalam rantai makanan. Yang kedua, bentos dapat digunakan untuk melihat kualitas air, dan pada suatu perairan tidak seperti ikan, bentos bisa bergerak banyak sehingga mereka kurang mampu menghindari dari efek sedimen dan polutan air yang mengurangi kualitas air. Oleh karena itu, bentos dapat memberikan informasi mengenai kualitas air sungai dan kualitas air danau. Siklus hidup lama mereka memungkinkan penelitian yang dilakukan oleh ahli ekologi akuatik untuk menentukan setiap penurunan kualitas lingkungan. Bentos merupakan grup yang sangat beragam hewan air, dan sejumlah besar spesies memiliki berbagai tanggapan seperti stres, seperti polutan organik, sedimen, dan toxicants. Bentik Macroinvertebrata banyak berumur panjang yang memungkinkan deteksi peristiwa masa lalu seperti pencemaran, tumpahan pestisida, dan illegal dumping. Di sini juga ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi bentos. Yang pertama, kedalaman dan suhu air. Kedalaman suhu air ini, perubahan suhu dan kedalaman dapat mempengaruhi jenis organisme yang dapat hidup di suatu wilayah perairan. Yang kedua, kualitas air. Kandungan oksigen, salinitas, pH, dan tingkat pencemaran akan mempengaruhi distribusi dan kelimpahan bentos. Yang ketiga, substrat dasar. Jenis dan struktur dasar perairan seperti pasir, lumpur, karang, atau batu akan mempengaruhi komposisi bentos. Beberapa organisme mungkin lebih terkait dengan substrat tertentu. Yang keempat, aliran air. Kecepatan arus air dapat mempengaruhi jenis organisme yang dapat hidup di daerah tersebut. Arus yang kuat dapat membatasi jenis organisme tertentu dari tumbuhan atau berkembang biak di area tersebut. Dan yang terakhir, poin terakhir, tumbuhan, faktor pembatas dan penyebaran serta manfaat tumbuhan di wilayah bentik. Faktor biotik yang berpengaruh diantaranya adalah produsen yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos, dan interaksi spesies serta pola siklus hidup dari masing-masing spesies dalam komunitas. Adapun faktor abiotik adalah fisika kimia air yang diantaranya suhu, arus, oksigen terlarut atau DO, kebutuhan oksigen biologi atau BOD, dan kimia atau COD, serta kandungan nitrogen atau N. Kedalaman air dan substrat dasar. Perairan yang tidak terlalu dalam disebabkan oleh tingginya bahan organik yang mengendap di dasar sungai.
Bahan organik tersebut berasal dari fiksasi bakteri dan sekasa tumbuhan di atas perairan. Keberadaan hewan bentos pada suatu perairan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan sebagai faktor pembatas baik biotik maupun abiotik. Menurut Ari Sandi, dalam Apriliana, penetrasi cahaya seringkali dihalangi oleh zat yang terlarut dalam air, terutama bila disebabkan oleh lumpur dan partikel yang dapat mengendap. Sekian poin-poin dari tentang zona bentik. Jadi mohon kalau ada kesalahan maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.